Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dengarlah panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat pujian penghormatan kita. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu, menikmati Engkau, meninggikan Engkau, menyembah memuji nama-Mu. Kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan untuk boleh menikmati Engkau sendiri. Tuhan, kami bersyukur buat undangan yang Tuhan kasih dan juga kesempatan serta kekuatan untuk kami boleh meresponi undangan-Mu, sehingga itulah yang menjadi dorongan kami, semangat kami untuk boleh datang pagi hari ini. Namun sebelum kami jauh beribadah kepadamu pagi ini, kami mengingat di sepanjang satu minggu yang sudah berlalu, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam usaha pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Bahkan mungkin ada di antara kami yang baru pulang berlibur dari luar kota, luar pulau, atau bahkan luar negeri. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu selalu baru dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk itu dan kami berterima kasih Tuhan. Namun kami juga tahu Bapa bahwa di sepanjang minggu yang sama kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang ada di dalam hati dan pikiran kami, yang kami rencanakan, yang ada di dalam kehendak dan keinginan kami. Tuhan, kami tidak memuliakan Engkau, kami tidak peduli dengan sesama kami tidak memberitakan Injil-Mu, dan kami hanya egois kepada diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami, orang-orang yang berdosa dan hina ini. Kiranya Tuhan yang berkenan melayakkan kami, berbelas kasihan bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh sungguh menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu beracara bagi kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Bapak Ibu tetap berdiri. Kita sudah di penghujung tahun 2024. Kita melewati tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Mungkin kita ada yang melewati tahun ini dengan mulus tanpa hambatan. Ada yang melewati dengan jatuh bangun. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memelihara kita sampai saat ini. Untuk menyongsong tahun 2025, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang memimpin hidup kita dan kita jangan takut. Mari kita naikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kita. bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita datang sujud kepada Tuhan dan kita tinggikan namanya. Kita naikkan syukur hanya padamu Tuhan. Naikkan syukur padamu
syukur kita pada Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Untuk menyambut firman yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Nesin, mari kinaikkan pujian persembahanku, singer yang akan terlebih dahulu untuk menyanyikan untuk kita. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari kita pujikan bersama-sama. Bawa kepadamu, oh Tuhan, Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima
kami Bapa. Biarlah kami boleh senantiasa membawa yang terbaik bagi Engkau. Yang terbaik sudah kami terima daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah itu yang kami boleh berikan, kami kembalikan kepadamu. Kesadaran bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Apa yang kami miliki adalah milik Tuhan. Bahwa Engkau yang pemilik hidup kami, pencipta hidup kami. Mendorong kami untuk boleh membawa semua apa yang kami punya menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini sekali lagi. Ketika Tuhan mengundang kami dan Tuhan mau menyapa kami melalui firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Siapkan hati, telinga dan pikiran kami sehingga firman-Mu siap ditabur dan jatuh ke tanah, ke hati yang subur yang siap untuk menghidupi firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kiranya Tuhan yang boleh memperlengkapi dan biarlah di dalam kelemahan nyatalah kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Boleh kasih salam kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, nggak usah salam sampai ke belakang, nggak usah, nggak apa-apa. Nanti nggak kelar ya. Bapak Ibu Saudara bersyukur untuk hari ini ya. Kita tidak, kalau menurut saya sudah nggak kerasa ya kalau sudah masuk bulan Desember, tahu-taunya sudah Natal, tahu-taunya sudah mau akhir tahun saja. Dan sebentar lagi tinggal 2 hari lagi kita sudah berganti dari 2024 ke 2025. Saya percaya bahwa di sepanjang tahun 2024 ada begitu banyak berkat penyertaan Tuhan yang kita boleh alami, kita terima dari Tuhan. Sekalipun mungkin ketika kita memulai tahun ini, awal-awal tahun ini kan kita penuh dengan ketakutan ya Bapak Ibu Saudara. Kita melihat efek COVID masih ada, usaha segala apa yang dilakukan masih belum ada titik cerah bahwa ada pengharapan. Tetapi saya percaya bahwa jemaat rungkut tidak ada yang benar-benar jatuh sampai tidak bisa bangkit lagi ya. Seperti lagu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Enggak ada ya. Sekalipun kita terjatuh tahun ini di padang gurun kita masing-masing. Tetapi saya percaya tangan Tuhan yang kuat juga mengangkat kita sampai di akhir tahun. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Ada yang bersyukur hari ini? Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema bersama. Minggu kelima itu khusus membahas tentang persembahan. Jadi ini adalah tema bersama seluruh Elion dengan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan sampai Bapak Saudara mikir, abis Natal langsung bahas persembahan ulang. Abis lahir Tuhan Yesus langsung bahas tentang uang, tentang harta benda gitu ya. Memang ini sudah disepakati, sudah masuk dalam program ya Bapak Saudara. Untuk itu mari bersama kita akan membuka di dalam Amsal pasal 3. Amsal 3 ayat 9 sampai ke 10. Karena ini ayatnya cukup pendek, jadi saya rindu untuk membaca bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 di layar sudah ada dan kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di HP masing-masing atau Alkitab masing-masing juga boleh. Kita baca dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan dan kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, di masa sekarang, di zaman atau dunia kita sekarang, kita sedang diperhadapkan dengan satu budaya yaitu budaya pengalihan fokus atau pengalihan perhatian. Kita melihat dengan seksama bahwa dunia ini menawarkan begitu banyak hal yang sangat menarik. Ibaratnya begini, kalau kita pergi ke kebun binatang, kita jalan-jalan begitu ya. Atau katakan jangan kebun binatang gitu ya. Kita pergi, saya dengar tadi ada yang baru pulang dari Solo gitu ya. Katanya mau pergi ke Solo tapi saya dengar juga bahwa ada mampir-mampirnya gitu ya. Menggok kiri menggok kanan Karena apa? Mungkin ada tempat makan, mungkin ada tempat yang bisa dijangkau atau pergi yang menawarkan yang indah-indah, yang menarik dan lain sebagainya. Nah, dunia kita menawarkan begitu banyak hal yang menarik. Bukan hanya menarik untuk dikonsumsi, menarik juga untuk dilihat,
mata. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat hal yang menarik, cenderungnya dan pada umumnya kita akan memberikan apa? Perhatian yang khusus, benar nggak? Perhatian yang khusus. Nah masalahnya ketika kita sudah memberikan perhatian yang khusus, ketika itu menjadi lama kelamaan, itu menjadi satu kecanduan ya. Itu menjadi satu kecanduan dan lama kelamaan tanpa kita sadari, kita kemudian menjadi tenggelam di dalamnya. Kita kemudian menjadi habit, menjadi kebiasaan di dalamnya. Menjadi suka dan mengatakan bahwa inilah aku. Kita menyatu dengan hal itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang yang melihat sesuatu lalu menarik dan kemudian kita kecanduan, tenggelam di dalamnya, kita melihat bahwa menjadi satu prioritas dan kemudian kita tidak mengindahkan yang lain. Ibaratnya kalau kita lihat pasangan Bapak Ibu Saudara, melihat pasangan Bapak Ibu Saudara begitu cinta dengan Bapak Ibu Saudara, maka yang lain mau seganteng Lee Min Ho kah, mau secantik siapakah, yang paling utama dan prioritas dalam hati Bapak Ibu Saudara pasti suami atau istri Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar nggak? Jangan tetangga, nanti dihantam batu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita merefleksikan pada pagi hari ini secara singkat, memeriksa hati kita. Kira-kira hal apa yang paling berharga dan apa yang paling terutama, apa yang paling prioritas di dalam hidup kita hari ini. Sebab hal yang paling berharga tentu akan menjadi prioritas utama kita. Hal yang paling penting akan menjadi yang utama di dalam hidup kita. Dan hal yang paling utama tentu akan mendominasi hati, mendominasi pikiran, perhatian dan perasaan kita. Sejujurnya di dalam realita hidup kita Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak hal yang utama dari masing-masing kita. Apa yang prioritas dalam hidup saya tentu berbeda dengan prioritas Ibu Febri, AI Pauve, Pak Sahat, Pak Christian, Angel. Kita masing-masing punya prioritas yang beragam macam, berbeda begitu ya. Seperti suku, bangsa dan bahasa begitu. Berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu Saudara, boleh dibantu ya dari belakang ini agak. Mungkin ada yang prioritasnya adalah keluarga, ada yang kesehatan, ada yang jabatan, ada yang harta dan penghasilan. Mungkin ada juga kekayaan, ada yang pasangan, ada yang pengakuan dan penerimaan. Tetapi saya sungguh sangat bersyukur kalau misalnya ada yang mengatakan, yang bagian terakhir itu King of King, Jesus Christ. Bapak Ibu Saudara, ketika saya percaya di antara kita pasti ada yang mengutamakan keluarga. Apakah mengutamakan keluarga itu salah? Enggak juga. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Keluarga itu adalah anugerah Tuhan. Sarana anugerah Tuhan juga bagi kita. Namun Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar satu kisah dari seorang dosen saya. Tapi klarifikasi di depan, kita we listen and we don't judge. Ya, kita mendengar dan jangan kita menghakimi. Karena sekali lagi masing-masing orang punya prioritas tersendiri. Jadi ketika itu saya masih di kampus, saya mendengar seorang dosen saya berkata begini. Ketika diberikan satu pilihan, memilih pelayanan atau memilih keluarga, beliau mengatakan saya akan memilih keluarga. Jika di hari yang sama, entah istrinya, entah anaknya ada yang ulang tahun, dan di hari yang sama ada tawaran pelayanan, beliau akan memilih untuk merayakan ulang tahun bersama dengan anak dan istrinya. Menurut beliau adalah keluarga yang paling utama. Ketika ia harus menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak karena ada pelayanan yang sudah begitu banyak, dia merasa bahwa kalau aku kurang waktu nanti anak-anakku sudah besar dan lain sebagainya, kurang waktu, kurang figur ayah dan lain sebagainya. Nah mungkin kita juga sama, ada di antara kita yang keutamaan atau prioritas kita adalah keluarga. Sekali lagi itu nggak salah, malah justru kita harus memprioritaskan keluarga. Atau yang kedua Bapak Ibu Saudara, prioritas kita adalah kesehatan. Tentu saja kalau sakit itu nggak enak, benar ya? Jangankan sakit yang parah, kita flu batuk demam aja rasanya waduh gitu ya. Kita wes bilang-bilang, Tuhan kapan ini sembuh? Saya tadi dengar dari Aisyah lainnya, sudah sakit beberapa waktu, sudah agak lama. Dan saya percaya itu enggak nyaman, enggak enak. Bukan cuman karena kita beribadah, tetapi di hari-hari ketika kita menjalankan aktivitas pun itu enggak nyaman untuk melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, demi kesembuhan orang bisa melakukan apa saja. Demi kesembuhan orang bisa mengorbankan apa saja yang dia punya. Dulu saya pernah mendengar atau bukan mendengar, saya pernah menyaksikan ada seorang anak Tuhan yang begitu cinta Tuhan. Beliau ini adalah seorang yang rajin, bukan hanya rajin berdoa, bukan hanya rajin baca firman, tetapi di dalam PA atau pendalaman Alkitab beliau ini membagi firman seperti hamba Tuhan yang membagikan renungan kepada jemaat gitu ya. Namun Bapak Saudara, orang yang begitu cinta Tuhan suatu hari diizinkan Tuhan untuk sakit.
Dan dengan uang yang dia punya, dengan segala daya dan upaya ke rumah sakit terbaik. Bahkan saya tahu dia pergi ke Singapura untuk cari rumah sakit terbaik gitu ya. Tapi kata dokter penyakitnya ini gak ada gitu ya. Gak ada penyakitnya, mau di ronsen segala macam, gak ada penyakitnya, dia baik-baik saja. Tetapi dia tetap merasa dia tersiksa setiap hari. Dan setiap hari berat badan semakin turun, mulai gak ada segala macam, semakin melemah. Bapak Ibu Saudara, dia sudah berdoa secara pribadi. Pendetanya juga berdoa. Mungkin rekan-rekan jemaat juga mendoakan dia. Atau mungkin dia melakukan hal-hal yang benar yang harusnya ditempuh. Tetapi gak ada hasil. Malah satu ketika saya mendengar dari seorang rekan dia, seorang saudara jauh. Dia dikasih tahu bahwa kamu pergi, ada satu orang pintar, seorang dukun gitu ya, di kota ini. Orang ini bisa tahu apa penyebab penyakitmu dan dia bisa memberikan obat dari penyakitmu gitu ya. Tapi kamu harus melakukan beberapa ritual, nanti bawa ayam hitam lah, bawa rempah-rempah inilah dan lain sebagainya. Pertanyaannya satu Bapak Saudara, orang Kristen yang percaya Tuhan, yang mengutamakan Kristus, boleh nggak pergi ke dukun? Boleh nggak? Nggak boleh gitu dong. Gak boleh ya harusnya ya, gak boleh. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang yang cinta Tuhan mengapa akhirnya memilih jalan untuk pergi ke orang pintar? Karena yang utama dalam hidup yang penting sembuh, pokoknya sembuh. Siapa yang mau sakit terus menerus? Apalagi kalau bertahun-tahun, wes gak bisa ngapa-ngapain. Prioritas hidup dan keutamaan hidupnya adalah kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian mungkin ada yang prioritasnya adalah kekayaan gitu ya. Masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa kaya secara instan dengan cara yang benar, benar nggak? Nggak ada kaya yang instan dengan cara yang benar. Sehingga kita tahu di dalam realitanya banyak orang yang tiba-tiba kaya tetapi nanti ekor-ekornya kita tahu korupsi. Atau apa? Money laundry, bukan cuma baju yang bisa di laundry ya, uang juga bisa Bapak Ibu Saudara. Atau apa? Penipuan ketika berjualan, ketika buka toko, melakukan penipuan-penipuan. Itu semua tidak menjadi masalah karena apa? Yang utama dalam hidupnya yang paling berharga adalah kekayaan. Bagaimana menimbun terus, bagaimana aku mendapatkannya, bagaimana aku punya, bagaimana aku menemukannya. Ibu Saudara, atau mungkin pasangan hidup. Pasangan hidup menjadi prioritas. Hal apapun yang dilakukan semua tentang pasangan. Apa-apa tentang dia. Kita mau bicara apa tentang dia. Semua tentang dia. Bapak Ibu Saudara pasti pernah muda ya, dan apalagi anak-anak remaja, beberapa anak remaja, anak youth di tempat ini, memang masanya sekarang gitu ya. Kalau masa sekarang dikatakan istilahnya adalah butterfly era. Masa-masa ketika jatuh cinta, penuh kehangatan, semangat gitu ya, sangat menyenangkan dan menggebu-gebu. Nah kalau misalnya kita ketemu orang yang lagi jatuh cinta, sumringah gitu ya, setiap ngomong pasti ujung-ujungnya ngomongin si doi gitu ya. Ngomong apa? Ujung-ujungnya ngomongin si doi atau apapun itu. Bahkan kalau kita melihat hampir tidak ada ruang di dalam hidupnya untuk dirinya sendiri. Atau bahkan tidak ada ruang untuk orang lain di sekitarnya. Semua tentang pasangannya. Kalau mungkin di dalam hubungan suami istri, apa yang dikatakan suami semuanya oke, siap laksanakan. Entah itu salah atau enggak gitu ya. Bapak Saudara, saya bukan mengatakan bahwa istri-istri jangan takut kepada suami, bukan. Tetapi kalau mungkin itu salah, kita mesti menjadi anak Tuhan yang takut kepada firman Tuhan. Kita mesti taat terlebih dahulu kepada Tuhan, baru kepada manusia. Nah Bapak Saudara, atau mungkin pekerjaan atau usaha begitu ya. Ya itu adalah yang paling utama. Kita sikut kanan, sikut kiri, apapun kita tempuh. Hujan badai, halilintar ku tempuh demi ku dapatkan itu. Kita melakukan segala sesuatu. Atau apa? Jabatan atau posisi, kenyamanan, penerimaan, pengakuan orang lain. Atau uang atau harta benda. Segala hal masing-masing kita punya prioritas tertentu. Bapak Saudara, sesungguhnya ada begitu banyak hal yang kalau kita tulis mungkin berlembar-lembar ya, dengan banyaknya prioritas kita. Dan di dalam poin yang terakhir itu adalah memprioritaskan Tuhan. Permisi bertanya Bapak Ibu Saudara, poin terakhir ini apakah menjadi prioritas utama bagi setiap kita yang hadir pagi hari ini? Atau justru ini adalah poin yang sering kita sepelekan, sering kita lupakan dan kita berkata, halah kan dia Tuhan, dia mengerti kok hati kita gitu ya. Yang lain toh, Tuhan kan nanti, Tuhan isa nunggu Bapak Saudara, yang pasti adalah apa yang kita prioritaskan pasti akan mendapat perhatian utama khusus dari hidup kita. Dan hal ini pasti menguras tenaga kita, mengambil mayoritas waktu kita, memenuhi pikiran kita. Dan itu kadangkala bisa menjadi berhala di dalam hati. Kalau kita sudah menyukai, lalu kemudian endingnya bisa menjadi obsesi, itu menjadi berhala di dalam hidup kita.
Saudara pasti tahu bahwa berhala adalah apapun yang mendapat tempat yang terutama melebihi Allah di dalam hidup kita. Bisa jadi keluarga, bisa jadi pasangan tadi, bisa jadi jabatan tadi, bisa jadi kekayaan tadi. Semua bisa punya kemungkinan untuk menjadi berhala di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti mengerti bagian yang kita baca pada pagi hari ini merupakan bagian dari nasihat hikmat atau ajaran dari seorang Musa yang menggambarkan dirinya sebagai seorang bapa. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara membaca di dalam ayat yang pertama, dia mengatakan hai anak-anakku gitu ya. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang bapa yang sedang berbicara kepada anaknya, sedang menasehati anaknya, sedang memberikan satu didikan kepada seorang anak. Bahwa dia mengatakan kamu harus melakukan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Kamu harus mendengar dengan baik, kamu harus memperhatikan dengan baik. Kamu harus bawa hidupmu dengan baik, taati aturan-aturannya. Taati apa yang seharusnya menjadi bagian kamu untuk kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Amsal mencatat bagian ini dengan pola yang begitu unik ya. Jika kita melihat, dia memulai dengan jika kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapat itu. Dan itu terulang terus sampai ke bawah. Dan jika bagian ini kita melihat hingga ayat 26 akhir perikop. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi apa yang mendominasi hati dan pikiran kita? Apa atau siapa yang mendapat tempat utama di dalam hidup kita? Amsal pasal 3 ayat 9 berkata demikian, muliakanlah Tuhan. Bapak Saudara, kata muliakan kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita melihat artinya adalah honor atau menghormati. Tetapi di dalam bahasa aslinya dia memakai kata kabat atau menghormati dan memuliakan atau memuliakan. Dan saya memberikan beberapa referensi dari beberapa kitab yang ada, bahkan lebih banyak sebenarnya, tetapi saya ambil beberapa saja. Di dalam 2 Raja-Raja itu kehormatan dengan kata yang sama diberikan kepada Raja Amazia, atau hakim-hakim itu menghormati, yaitu menghormati Allah, atau kepada utusan Allah yaitu para malaikat, Hakim-Hakim 13-17, atau di dalam Yesaya 58 menghormati Tuhan. Ini memang benar sekali lagi ditunjukkan kepada Tuhan secara khusus di dalam bagian ini. Apalagi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sudah jelas ya. Dia katakan muliakanlah. Siapa yang kita muliakan? Tuhan ya, bukan yang lain. Bapak Saudara, kata muliakanlah Tuhan sekali lagi sangat berkaitan dengan penyembahan kita. Ibadah kita kepada Tuhan karena hanya Dia yang layak ditinggikan, layak disembah, layak dimuliakan. Maka kalau kita mengaitkannya dengan ibadah kita, ini bukan pengertian sempit bahwa ini berbicara tentang ibadah KU1, KU2 di hari Minggu. Atau mungkin persekutuan di hari Rabu, hari Jumat, dan hari Sabtu. Tetapi ketika kita berbicara tentang ibadah kita yang memuliakan Tuhan, ini berbicara tentang di mana kita berada setiap hari. Apa yang kita lakukan setiap hari, kita di rumahkah, kita di sekolah, kita di kampus, kita di toko, kita di perusahaan, dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan selama kita bernafas, itu semua adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Bapak Saudara. Jangan mengatakan ibadah kan cuma hari Minggu tok. Hari lain adalah kegiatan sendiri. Urusan Tuhan kan cuma hari Minggu tok. Senin sampai Sabtu urusan saya bisa ngatur sendiri Tuhan. Enggak. Kalau kita berbicara tentang ibadah memuliakan Tuhan, maka ini berbicara seluruh apa yang kita lakukan setiap hari dan waktu kita selama kita bernafas. Itu semua adalah bentuk ibadah kita kepada Dia. Sehingga kemuliaan Tuhan bukan hanya dinyatakan pada hari Minggu. Bukan hanya dinyatakan kepada jemaat yang berada di dalam satu kotak ini. Melainkan di luar sana. Di tempat yang lebih luas, di tempat atau lingkungan yang lebih besar, kepada orang-orang yang bersosialisasi dengan kita, kepada orang-orang yang berkomunikasi dengan kita, kepada rekan kerja, kepada setiap orang yang kita temui, kepada tetangga dan dimanapun kita berada. Mereka yang melihat kita di luar sana di tempat yang lebih luas, bukan di dalam kotak tempat ini saja, mereka akan melihat, merasakan bagaimana perlakuan kita. Dan dari sana ibadah kita, mereka memuliakan Tuhan. Di sanalah ibadah kita juga dinyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, sejak awal manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Allah menciptakan kita hanya untuk tujuan, yaitu kemuliaan
bagi namanya. Segala sesuatu apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan bagi namanya. Namun kita tahu di dalam Kejadian pasal 3 kita melihat bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa. Yang kemudian awalnya manusia itu fokusnya tertuju kepada Allah. Awalnya yang mereka utamakan, prioritaskan adalah Allah. Kini karena kejatuhan di dalam dosa membuat hatinya tertuju kepada diri sendiri. Tertuju kepada kemuliaan diri sendiri. Bahkan mencuri kemuliaan Allah itu. Manusia kini tidak lagi memikirkan kemuliaan Allah, tetapi justru memikirkan kemuliaan diri sendiri. Keutamaan, prioritas, pusat perhatian, isi hati dan pikiran tidak lagi memikirkan tentang Allah, tetapi memikirkan tentang diri sendiri. Bapak saudara, mungkin kalau di masa sekarang kita mulai berusaha untuk tampil sempurna, terlihat tidak lemah agar tidak diremehkan orang lain, agar kita diterima, agar kita diakui, kita ingin dihargai. Atau kadangkala kita pengen dipuja-puji begitu ya. Namun yang Yesus lakukan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Justru yang Yesus lakukan, ia melepaskan kemuliaan yang dari surgawi itu. Dan ia mau turun ke dalam dunia. Dan itulah yang kita peringati dari beberapa hari yang lalu. Kelahirannya di kandang domba bukan? Bukan di premier yang VIP, enggak. Kelahirannya di tempat yang hina, Bapak Saudara. Ia rela melepaskan kemuliaan, merendahkan dirinya dengan menjadi manusia yang lemah dan terbatas. Agar di dalam kelemahan, keterbatasan kita, Kristus semakin dimuliakan dan ditinggikan. Saudara, sekali lagi bahwa manusia dicipta dengan natur sebagai penyembah. Sehingga sejak dahulu hingga hari ini manusia selalu mencari objek untuk disembah. Apapun bisa dijadikan tempat penyembahan gitu ya. Kalau tidak menyembah kepada Allah, bisa menyembah kepada batu, bisa menyembah kepada kayu, kepada pohon, bahkan ada yang kepada binatang gitu ya. Saya sampai heran-heran, oh ya Isa menyembah kepada sapi, kambing, gak ngerti. Tetapi begitulah manusia. Karena natur kita adalah sebagai seorang penyembah. Kita selalu pengen ada suatu hal yang kita sembah. Bahkan pada endingnya kita tahu bahwa manusia ingin menyembah dirinya sendiri. Ingin disembah, ditinggikan, dimuliakan. Kemuliaan itu untuk dirinya sendiri. Tidak bisa tidak manusia tidak menyembah. Maka sekali lagi kita mesti hati-hati Bapak Ibu Saudara. Pusat penyembahan hati kita, pribadi yang kita hormati dan kita muliakan, itu apa dan siapa? Tuhankah atau justru hal-hal yang lain termasuk diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengingat bahwa kita harus memuliakan Tuhan, mungkin kita mulai bertanya, dengan apa kita memuliakan Tuhan? Bukankah saya sudah datang hari Minggu untuk beribadah? Bukankah hari Rabu datang persekutuan? Hari Jumat, hari Sabtu juga datang ke persekutuan. Lalu dengan apa lagi saya memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks bacaan kita pada pagi hari ini jelas penulis Amsal memberikan kita satu pemahaman bahwa kita harus memuliakan Dia dengan harta dan dengan penghasilan pertama dari segala penghasilanmu. Bapak Ibu Saudara, hukum atau aturan perjanjian lama adalah salah satu tentang nasihat atau ajaran hikmat di dalam bagaimana bertindak, menjalani hidup, bagaimana bersikap, termasuk di dalam menggunakan harta benda dari berkat-berkat yang Tuhan berikan. Bagi orang Yahudi bukan satu pilihan apakah ia harus mempersembahkan persembahan sulung bagi Allah. Sebab ini adalah satu kewajiban yang harus dibawa kepada para imam, dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan ini merupakan satu pemberian sukarela yang tidak dipatok seberapa banyak harus dibawa begitu ya. Sehingga Bapak Saudara sangat disayangkan karena mungkin ini sifatnya sukarela, malah sehingga orang menjadi lemah rasa wajib tanggung jawab gitu ya. Dan di dalam benaknya sudah tidak lagi memikirkan hal-hal ini, melalaikannya. Sehingga tidak sedikit orang melalaikan, tidak menghiraukan, menganggap sepele dan tidak melakukannya. Itu di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Sehingga kemungkinan besar itulah alasan atau dorongan mengapa nasihat ini diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Bahwa mereka sebagai umat Tuhan yang sudah mengalami hal yang terbesar. Berkat dan anugerah Tuhan yang begitu besar, yang terbaik dari Allah sudah diberikan kepada mereka sedemikian rupa. Maka jangan menjadi lupa. Jangan menjadi tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dengan harta itu kamu bisa pakai untuk memuliakan Dia dan bukan untuk diri kita sendiri. Jangan seperti kacang lupa kulit, wes dikasih, wes diberkati, malah lupa sama yang ngasih berkat. Bapak Ibu Saudara, memuliakan Tuhan sekali lagi juga tidak cukup dengan pengakuan mulut kita. Oh, aku
mengasihi Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya, bla bla bla. Enggak cukup dengan itu Bapak Saudara. Harus ada action nyata yang harus kita lakukan. Saya percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh menyadari keberhargaan Yesus, mengalami kebaikan dan kebesaran kasih Tuhan yang melimpah atas dirinya, pasti mengerti harus melakukan apa dan berbuat apa. Bapak Saudara, kesadaran akan kepemilikan Yesus atas hidup kita. Kita mengerti bahwa hidupku ini adalah miliknya Tuhan. Tentu akan memimpin kita kepada pengertian bahwa apa yang aku punya pun, apa yang aku miliki pun juga semuanya miliknya Tuhan. Benar gak? Kalau diri kita sendiri aja miliknya Tuhan, apalagi hal-hal yang kita punya yang lainnya. Tentu itu juga miliknya Tuhan. Bukan milik saya sendiri. Jika diri kita sendiri saja adalah milik Dia, tentu apa yang saya punya sekali lagi adalah miliknya Tuhan juga. 1 Tawarikh pasal 29. Next. Ayat 12, mari baca bersama-sama Bapak Saudara, 1, 2, 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dan tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu pujian Raja Daud ketika dia boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah atas hidupnya dan atas seluruh Israel. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya ya, ayat 13, mereka kemudian bersyukur, bukan cuma Daud tetapi seluruh Israel. Lalu kemudian mereka memberikan persembahan kepada Allah. Mereka tahu bahwa saya sudah menerima, maka saya harus memberi. Bukan saya mau memberi dulu supaya saya diberikan. Enggak, karena saya sudah menerima maka saya memberi. Lalu kemudian ayat 17 dijelaskan bahwa ketika mereka memberi, mereka memberikan dengan sukarela dan tulus ikhlas. Maka kita perlu perhatikan ya Bapak Saudara, kalau kita mau ngasih, bukan cuma di gereja, di mana saja kita mesti perhatikan sikap hati kita. Jangan dengan motivasi, oh supaya Tuhan berkati ulang, oh supaya Tuhan berlimpah-limpah. Kan Tuhan sudah bilang, nanti kalau kamu kasih 2 tak tambahin 4 gitu ya. Enggak, kita ngasih karena kita sudah menerima, maka kita membagikannya demi kemuliaan Tuhan. Dan di ayat 19 saya katakan ini adalah inti dari memuliakan Allah, yaitu memberikan hati yang tulus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membawa harta benda, membawa persembahan kita, sebanyak mungkin berkarung-karung bawa di depan altar ini, tetapi hati kita tidak tertuju kepada Allah, itu tidak menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan bilang, halah, cuma itu, bukan itu yang aku mau. Terlebih dahulu yang aku mau adalah hatimu. Hati yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita diberkati oleh Tuhan atau bahkan ada yang diberkati lebih banyak daripada yang lain. Kita mungkin bisa tetap bertahan di padang gurun hidup kita di dalam 2024 penuh perjuangan ini. Bahkan saya percaya mungkin hal-hal yang menurut kita, enggak mungkin lah Tuhan, mustahil. Oh masa sih, kalau misalnya saya pinjam, saya tadi bilang di KU1 saya pinjam frasanya Maria. Bagaimana mungkin itu terjadi gitu ya. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin itu terjadi, sesuatu hal yang enggak mungkin lah di 2024 ini. Tapi mungkin banyak Tuhan wujudkan itu di dalam hidup kita justru di tahun 2024. Tahun yang menurut kita, apes, wis gak ada harapan, tapi Tuhan tunjukkan bahwa justru di sana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan seharusnya kita bersyukur untuk itu, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya justru di sana kita melihat bahwa ya benar, ini dari Tuhan. Oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sikap kita terhadap harta benda atau berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Ketika kita sudah diberkati, sudah menerima, sudah merasakan, sudah menikmati. Bagaimana sikap kita terhadap semua itu? Apa yang harus kita lakukan dengan semua itu? Apakah seperti keran air yang wes bertahun-tahun gak dibuka? Ya wes gak usah dibuka, gak usah mengalir di situ-situ aja. Untuk saya sendiri, saya nikmati sendiri, wong saya butuh kok ya. Ngapain mikirin orang lain? Saya masih punya kebutuhan, saya masih ini itu. Orang lain ya punya berkatnya sendirilah. Nanti sama si A, nanti sama si B. Sama seperti kalau misalnya, ini aku utus dia, gitu kan ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seharusnya hal yang utama kita miliki atas harta benda dan segala berkat Tuhan. Harusnya sikap hati kita seperti yang dilakukan oleh Raja Daud tadi dan seluruh Israel. Menyadari bahwa Tuhan ini semua adalah daripadamu. Segala kekayaan, kesuksesan, kehormatan, apa yang kami punya, semua ini berasal daripadamu. Di sana kita boleh menyadari keterbatasan dan kelemahan kita. Bahwa dialah yang punya segalanya.
berasal daripadanya dan tidak ada satupun yang karena kita. Ya mungkin kita mengatakan, bagaimana mungkin gak ada, bagaimana mungkin itu bukan karena saya, wong saya yang kerja kok tiap malam. Wong saya yang begadang kok dari pagi sampai pagi. Saya yang kerja kok yang lembur-lembur. Ya itu hasil usaha saya lah, masa Tuhan ngaku-ngaku. Tapi Alkitab dengan jujur dan terbuka berkata Bapak Saudara, sekalipun mungkin kita dari bangun pagi-pagi sekali sampai malam, bangun lagi pagi-pagi sekali, kerja terus menerus, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, maka kita seperti usaha menjaring angin. Gak ada hasilnya, semua sia-sia. Seperti seorang membangun kota atau menjaga kota, tetapi kalau Tuhan tidak berjaga, maka kota itu bisa hancur. Tidak ada yang berjaga, tidak ada yang menjamin keamanannya. Maka sekali lagi kalau kita boleh berhasil, berlimpah di tahun ini, atau bahkan mendapat berkat-berkat Tuhan, sekali lagi Bapak Saudara seperti Raja Daud, mari mengatakan Tuhan ini semua daripadamu. Semua ini daripadamu, bukan karena kekuatan dan kehebatanku. Bapak Saudara, John Arthur mengatakan seperti begini, semua orang Kristen adalah pengelola harta yang Tuhan percayakan, bukan pemilik harta, tetapi kita adalah pengelola. Artinya kita ini cuma dititipkan Bapak Ibu Saudara. Semua apa yang kita miliki hari ini kita semua dititipkan sama Tuhan. Maka seharusnya kalau ada waktunya untuk memberikan kepada Tuhan, membagikannya, menyerahkannya, seharusnya hati kita ini legowo gitu loh. Kita nggak dongkol, ya elah ngasih. Mestinya kan ini bisa pakai untuk yang lain doh ya. Ya elah ngasih lagi. Ini jumlahnya besar loh. Bapak Saudara, kalau kita tahu ini adalah miliknya Tuhan, kita tidak akan menggerutu. Dan kita akan dengan sukacita mengatakan, Tuhan ini memang milikmu. Ini memang untukmu. Dan ini menjadi kemuliaan bagi namamu. Realitanya tidak semua orang memiliki kesadaran yang benar bahwa semua itu adalah miliknya Tuhan. Sehingga realita ada banyak orang yang begitu berat mempersembahkannya bagi Allah. Bahkan tidak sedikit orang Kristen, bukan? Bapak Saudara, saya mengingat satu kisah tentang seorang yang dibaptis. Seorang parubaya. Ketika awal-awal dia bertobat kepada Tuhan. Lalu kemudian dia mau bersungguh-sungguh, mau berkomitmen ikut Tuhan dan lain sebagainya. Mau membawa hidupnya kepada Tuhan. Lalu untuk mengesahkan dan supaya dia boleh menjadi bagian dari komunitas tubuh Kristus, dari gereja gitu ya. Dia harus mengikuti banyak proses, banyak persyaratan. Dan salah satunya dia harus mengikuti yang namanya baptis. Di gereja mereka adalah yang diberlakukan adalah baptis selam ya. Kalau di kita kan mungkin baptis percik. Bapak Ibu Saudara, maka tibalah waktunya untuk dia dibaptis di suatu hari. Lalu kemudian gembala dan seluruh jemaat yang hadir mulai khusyuk gitu ya. Mulai berdoa, mulai bernyanyi untuk mempersiapkan di dalam pembaptisan tersebut. Maka tibalah waktunya dia mulai masuk ke dalam air. Mulai masuk. Lalu kemudian dia mulai menenggelamkan dirinya. Lalu tiba-tiba dengan gerakan cepat si bapak ini mengeluarkan tangannya dari air gitu ya. Agak kaget misalnya gitu ya, kayak agak horor gitu Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, yang plot twistnya ini begini. Bahwa pada saat itu seluruh tubuhnya telah terselam. Seluruh tubuhnya telah masuk ke dalam air. Bahkan mungkin ada HP di kantongnya, ada hal lain di dalam kantongnya. Tetapi Bapak Saudara, bagi sebagian orang mungkin hal ini lucu gitu ya, lucu gitu. Atau mungkin bagi sebagian orang, oh ini wajar lah, nanti kalau basah gimana gitu ya. Tapi saya melihatnya dari sisi yang lain. Kita bisa melihat dari berbagai sisi, tetapi saya mengambil pelajarannya begini Bapak Saudara. Seakan-akan bapak ini atau seorang parubaya ini, dia mengatakan bahwa cukup tubuhku, cukup hidupku yang saya bawa kepada Tuhan, tetapi dompetku jangan gitu kan ya. Cukup kehadiranku di gereja untuk Tuhan, tetapi harta bendaku jangan gitu kan. Cukup pengetahuanku, cukup otakku, cukup aktivitas rohani saja, tetapi harta bendaku untuk diriku sendiri. Tuhan Isa memberkati orang lain melalui orang lain gitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seorang pemuda di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 mengisahkan. Seorang pemuda yang katanya mau ikut Tuhan, tampak begitu saleh, ia sudah melakukan begitu banyak hal sesuai dengan hukum Taurat begitu ya. Ia hidup kudus, ia menjaga segala hal, ia berbuat baik dan lain sebagainya, ia menghormati orang tua, mengurus orang tuanya dan lain sebagainya. Lalu Tuhan bilang gini, kamu mau ikut aku? Ya mungkin dengan semangat, ikut. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut, jualah semua hartamu. Jualah semua hartamu. Dan di dalam ayat 22 Bapak Ibu Saudara,
Apa yang dicatat di sana? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa? Banyak hartanya. Banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa di mana hartamu berada, di sanalah hatimu berada. Ternyata bagi orang muda ini, Kristus belum menjadi yang utama. Kristus belum yang menjadi yang paling berharga. Justru yang berharga adalah apa? Hartanya gak bisa dilepaskan. Dan dia batal untuk ikut Tuhan. Justru ia pulang dengan sedih, dengan kecewa. Oh ya Tuhan mesti bilang harta. Kan aku bisa ikut dengan tubuhku aja gitu loh. Oh ya mesti melepaskan harta, menjualnya gitu ya. Kan aku bisa ikut dengan logika, dengan pikiran, dengan pengetahuanku dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang mengatakan mengasihi Tuhan. Bahkan kita sering bilang, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Apalagi? Engkau Tuhan memberkati. Nah itulah, saya lupa liriknya ya. Nanti kita nyanyi. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak orang mengatakan seperti demikian gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada juga begitu banyak orang yang gagal sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Yang sungguh-sungguh mengutamakan Kristus di dalam hidupnya. Mungkin hari ini kita berkata di dalam gereja, saya mengasihi Tuhan. Tetapi di dalam praktisnya Tuhan mungkin hanya menjadi hiasan yang digantung di rumah kita. Yang kita hanya bawa pas hari Minggu saja. Tetapi pas hari lain, Tuhan jangan ikut ya, gak usah ikut campur. Hari ini sampai hari Sabtu aku bisa atur kok Tuhan. Ya, nanti Minggu ketemu lagi. Atau pas Rabu lah ketemu lagi. Bapak Ibu Saudara, maka sekali lagi kita bisa mengerti mengapa banyak orang tidak bisa memuliakan Allah dengan hartanya. Sebab yang utama dan berharga di dalam hatinya bukanlah Tuhan Allah sumber berkat itu. Melainkan berkat yang diberikan oleh Tuhan sebagai titipan itu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyaksikan satu kisah kepada Bapak Ibu Saudara. Ini bukan untuk pamer atau apapun itu. Saya hanya ingin bersaksi sedikit tentang bagaimana Tuhan memproses saya secara pribadi di sepanjang tahun ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang 2024 saya dengan Yodi memiliki satu komitmen gitu ya untuk berbagi kepada sesama, berbagi kasih. Jadi setiap habis gajian, katakan habis gajian, harus menyisihkan dari apa yang kita dapat untuk berbagi kepada sesama. Bapak Saudara, sekalipun mungkin berbaginya di tengah bulan atau di akhir bulan, tetapi harus pada saat kita terima gaji harus menyisihkannya begitu ya. Nah Bapak Saudara, biasanya kami akan keliling Surabaya, malam atau sore keliling Surabaya, bisa sampai ke barat atau bahkan bisa sampai di mana-mana. Kami akan membawa makanan dan biasanya bukan cuma saya sama dia, kan ada beberapa anak-anak dari Puri yang ikut gitu ya. Motoran, bawa kresek besar-besar, nanti itu isinya makanan atau bahkan sembako. Dan biasanya bisa keliling ke tempat kumuh, bisa ke orang-orang penarik becak, ojek, atau bahkan beberapa kali ke panti asuhan begitu ya. Nah Bapak Saudara, perbuatan ini saya pikir ini adalah perbuatan yang tidak seberapa. Ini adalah perbuatan kecil. Tetapi Bapak Saudara, secara jujur untuk melakukannya konsisten setiap bulan. Padahal ini hanya 1 kali sebulan ya Bapak Saudara. Ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ada banyak godaan yang kadangkala muncul dalam pikiran. Ketika mulai ada bulan-bulan di mana sepertinya ada kebutuhan tambahan, ada kebutuhan mendesak. Mulai mikir, ya wes lah yang bulan ini tunda dulu gitu ya. Nanti sekalian bulan depan aja. Nanti begini begitu, nanti ada alasan. Ada alasan kan mereka nggak tahu ya, kita mau berbagi or not juga cuma urusan kita. Tetapi saya bersyukur ya, entah kalau saya cuma nonton atau saya merenungkan firman Tuhan, saya selalu diingatkan sama Tuhan. Dan satu kalimat yang selalu saya tanamkan di dalam hati saya Bapak Saudara, begini. Apa yang kita punya selalu ada bagian orang lain di dalamnya. Apa yang kita punya ada bagian orang lain di dalamnya. Maka di sana saya juga diajar oleh Tuhan untuk jangan egois. Jangan tamak. Apa yang menjadi bagian mereka harus kita kasih. Harus kita salurkan, harus kita berikan. Bapak Saudara, sehingga sangat bersyukur setiap bulan bisa terus memberi, bahkan bisa memberi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan terakhir hari Jumat kemarin saya pergi ke Panti Asuhan Sola Gratia yang 2 tahun lalu anak-anak remaja dan youth kita pernah pergi ke sana dengan Ibu Febri juga ya, dengan beberapa pengurus juga. Dan di tahun ini saya sudah ke sana 2 kali kalau nggak salah. Bapak Saudara, ketika itu saya melihat bahwa benar Tuhan, nggak usah nunggu banyak.
Gak usah nunggu berlimpah, gak usah nunggu wow spektakuler baru mau berbagi kepada mereka, baru mau memberi kepada mereka. Bahkan menurut kita hal-hal yang sepele, menurut kita hal-hal yang kecil Bapak Ibu Saudara bisa menjadi tanda, menjadi tawa, menjadi senyum dan sukacita yang lebar bagi mereka. Ketika mereka menerimanya, mereka sangat senang. Hal-hal yang kecil Bapak Ibu Saudara, mereka sangat senang. Mereka puji Tuhan. Ketika mereka bersyukur, saya turut bersyukur. Saya lega ketika sudah melakukannya. Tetapi kalau belum, saya seperti dihantui sama Tuhan gitu ya. Itu bukan bagianmu, apa kamu pakai. Bapak Ibu Saudara, maka sekali lagi, jangan menunggu untuk kita berkelimpahan, untuk kita punya, oh tunggu saya cukup dulu ya, baru memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Berikan, bagikan, lakukan sesuai dengan apa yang kita punya. Tuhan gak pernah nuntut melebihi apa yang menjadi, melebihi dari kekuatan kita kok. Apa yang kita punya, itu yang Tuhan inginkan untuk kita jadikan kemuliaan bagi namanya. Bapak Saudara, maka di dalam bagian ini juga ketika kita mau mengatakan membawa harta benda, memuliakan Tuhan, kita juga mesti hati-hati ya Bapak Saudara, dari diri kita sendiri. Mengapa begitu? Karena ada kadangkala iblis bisa menggoda kita mau memberi atau bahkan kita memberi lebih banyak gitu ya. Dan iblis menggoda kita untuk, ayo mana pujiannya, ayo mana tepuk tangannya, ayo mana jempolnya. Ayo, dan dengan motivasi yang lain. Jangan seperti Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul ya. Ketika jemaat mula-mula mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Menjual tanahnya lalu kemudian membagi satu dengan yang lain. Lalu apa? Ananias dan Safira melakukannya, mereka menjual tanahnya. Tetapi ketika mereka datang kepada Petrus, mereka berbohong dan mengatakan, ini adalah separuh dari apa yang kami punya. Tapi mereka tidak jujur kepada Petrus, maka Tuhan tidak berkenan. Orang lain melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, tetapi Ananias dan Safira melakukan untuk kemuliaan diri sendiri. Supaya apa? Diakui, wah memberi banyak ya. Oh bla bla bla, pujian manusia. Tetapi mereka tidak mengindahkan pujian dari Allah. Perkenanan dari Allah itu sendiri. Bapak Saudara, orang kaya yang tadi, orang kaya yang muda itu siap mengasihi Tuhan dengan otaknya, siap mengasihi Tuhan dengan pengetahuan, dengan hukum Taurat. Tetapi ia tidak siap mengasihi Tuhan dengan harta benda yang jauh lebih berharga daripada Allah di dalam hatinya. Bukankah seringkali kita juga demikian Bapak Ibu Saudara? Kita siap mengasihi Allah, kita mau memuliakan Dia, asalkan jangan titik-titik. Kalau titik-titik, kalau sudah ada titik-titik itu menandakan ada hal yang lebih penting daripada Dia. Ada hal yang lebih utama daripada Dia. Sama lah halnya Bapak Saudara kalau kita menawarkan pelayanan gitu ya. Awalnya bikin happy. Iya Bu Putu, saya mau melayani. Oh kalau pernyataannya saya mau melayani sampai di sana. Oh kita girang bergembira bersama gitu ya. Ada begitu banyak pelayan di tempat ini. Tapi masalahnya yang bikin kita sedih, agak kurang bersemangat habis mendengar, iya Bu, saya mau melayani. Ada ekornya Bapak Saudara. Tapi Bu, jangan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang kalau mau dihitung-hitung kayaknya lebih banyak yang jangan daripada iya gitu kan ya. Ibu Putu pun bingung. Bahkan mungkin kalau malaikat di atas, ini iya atau enggak sih sebenarnya gitu kan ya. Katanya mau memuliakan Dia, katanya mau mengasihi Tuhan, katanya mau melayani, tapi jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Sama seperti kalau misalnya wanita atau cewek-cewek diajak makan gitu ya. Mau makan apa? Ya terserah apa aja deh, bebas gitu kan ya. Loh ditawarin soto mau, soto lagi. Mau bakso. Ya elah bakso, bosan kali ya. Atau apa? Nasi goreng. Waduh nasi goreng mulu sampai mules nasi goreng terus ya. Terus apa? Ya gak tahu apa aja gitu loh. Lalu kemudian terjadilah perang dunia gitu kan ya. Ini maunya orang apa sih ya? Mau makan atau enggak? Jadi ujung-ujungnya pulang gak makan gitu. Bapak Ibu Saudara, maka kita melihat bagaimana keutamaan di dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan Kristus adalah yang utama, maka kita harus memperhatikan di dalam praktisnya hidup kita. Bapak Saudara, di dalam keutamaan Kristus semakin diperjelas dalam ayat 9 di dalam bagian terakhir dikatakan bahwa bahwa di dalam ayat 9 dikatakan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dikatakan bahwa bukan sisa-sisa yang kita bawa ke Tuhan. Bukan dari apa yang kita gak mau pakai. Tetapi bagian sulung dari hasil yang kita kerjakan.
Maka kita melihat Bapak Saudara, entah itu uang, entah itu usaha, entah itu pekerjaan, entah itu tumbuhan, entah itu peliharaan dan apapun itu. Dikatakan kembalikan kepada Tuhan. Artinya begini Bapak Saudara, secara sederhana, sebelum kita menikmatinya, kita tahu kalau mungkin dalam tanda kutip maaf, kita tahu diri gitu ya. Ini dari Tuhan dan Dia layak menerima yang terbaik. Kita mau mengembalikan kepada Dia yang terbaik, baru setelah itu kita menikmatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 11 ayat 36 berkata begini, segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita boleh mendapat apapun, kita tahu ini dari Tuhan. Ini milik Tuhan, bukan milik saya, bukan karena saya. Dan seharusnya kita membawa yang terbaik bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, salah satu momen yang begitu saya rindukan di gereja saya yang dulu ya, di BNKP di Nias, yaitu panen raya dan bulan persembahan sulung. Di sini ada adik-adik saya juga, mestinya mereka tahu ya bahwa ada momen-momen panen raya dan bulan persembahan sulung. Jadi momen-momen itu Bapak Saudara adalah masa-masa di mana semua orang setelah panen, sebelum mereka menikmati hasil panen, akan dibawa ke gereja, dibawa kepada hamba Tuhan, didoakan sebagai ucapan syukur bahwa ini adalah buah sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Dan saya melihat ya, ketaatan di tempat saya memang kaku, tetapi saya melihat di sana juga ada ketaatan. Jadi sebelum dibawa ke gereja, mereka benar-benar tidak akan memakannya, tidak akan menikmatinya begitu ya. Maka terlebih dahulu dibawa kepada Tuhan. Di tempat saya tidak banyak pegawai ya, nggak ada yang jarang yang kerja di perusahaan. Lebih banyaknya kerja di ladang, punya ternak atau menanam segala macam buah-buahan dan segala macamnya. Maka kalau di hari panen raya begitu Bapak Saudara, semua jenis muncul gitu ya, masuk ke dalam aula gereja, semua dibawa sampai padi nanti berkarung-karung, bahkan hal kecil jeruk yang baru ditanam yang mungkin cuma beberapa dimasukkan ke kresek dibawa ke gereja. Saya pernah dulu, nggak tahu ya Vita masih ingat, dulu ketika tanam tebu di samping rumah. Kalau di Nias itu kan semua tumbuhan itu bisa tumbuh begitu saja begitu ya. Nah nanti tebu ditanam, padahal itu cuma tebu ya Bapak Saudara. Tapi itu dipotong sampai saya pernah bawa yang 6 meter lebih, bawa jalan kaki ke gereja begitu ya. Dan itu semua orang nanti ada di atas kepala, bawa padi, bawa segala macam, jambu, rambutan, semuanya dibawa. Hasil buah sulung dipersembahkan untuk Tuhan. Bahkan sampai ayam-ayamnya, ada yang bawa babi-babinya juga. Semua dipersembahkan untuk Tuhan. Bapak Saudara, ada pengalaman ketika itu di rumah saya, papa saya ternak babi gitu ya. Dan waktu itu yang babinya itu punya anak cuman 2. Dan semuanya akhirnya dipersembahkan untuk gereja. Papa saya kasih semua untuk Tuhan. Saya bersyukur bahwa ada hal-hal yang seperti demikian yang boleh dihidupi. Tetapi kalau misalnya sudah lama-kelamaan saya juga menduga bahwa ini hanya menjadi budaya gitu ya. Maka kita juga mesti memperhatikannya dengan sedemikian rupa. Maka sekali lagi Bapak Saudara, muliakan Tuhan dengan harta benda yang kita punya, berkat yang sudah kita terima. Dan dari hasil pertama dari segala penghasilan kita, di sana ditunjukkan keutamaan Kristus. Menariknya bahwa ketaatan itu selalu menghasilkan hasil yang baik. Bukan buntung tetapi untung. Sebab apa yang dilakukan adalah perintah Allah. Taat kepada kehendak Allah yang kemudian dijanjikan akan mendapat banyak berkat, lebih banyak dan lebih banyak. Di dalam bagian ini Bapak Saudara, apakah berarti bahwa Tuhan bisa disogok gitu ya? Kalau kita bawa 2 maka Tuhan akan kasih 4 karena kita wes bawa 2. Enggak. Sesungguhnya Tuhan gak bisa disogok. Dia berdiri atas dirinya sendiri. Kalau dia mau kasih kita berkat, dia kasih kita berkat. Tetapi kalau di dalam ketaatan kita diberkati dengan sedemikian rupa, kita tahu itu adalah bonus dari Tuhan. Kita diperkenankan dengan apa yang kita jalani dalam hidup kita di dalam perkenanan dan kehendaknya. Ayat 10 berkata begini, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan mari bisa juga membaca Ulangan ayat 28. Pasal 28 ayat 1 sampai 4 di situ adalah ucapan berkat. Ketika kamu taat mendengar ini, kamu mendapatkan ini dan lain sebagainya. Bapak Saudara, walaupun ayat ini ditafsirkan sebagai janji, kita harus berhati-hati untuk menerapkannya. Karena jika kita mau konsisten dengan teks kita, maka janji ini sebenarnya hanya terbatas kepada orang-orang yang sudah kaya atau orang-orang yang sudah diberkati, sudah melimpah gitu ya. Bapak Saudara, mengapa bisa begitu? Mengapa terbatas kepada orang-orang yang kaya atau
memiliki berkat yang melimpah. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, kata lumbung dan bejana pemerahan ini sekalipun dalam bentuk jamak, tetapi di masa itu atau di waktu itu tidak semua orang punya lumbung dan bejana pemerahan. Di waktu itu hanya sebagian orang atau orang-orang tertentu, yang artinya orang-orang kaya saja yang punya lumbung dan bejana pemerahannya. Nah Bapak Ibu Saudara, jika hasil pemberian buah sulung adalah lumbung dan bejana pemerahan yang penuh, bagaimana nasib orang-orang yang gak punya lumbung gitu ya? Bagaimana nasib orang-orang yang gak punya bejana pemerahan? Nah sekali lagi maka kita mesti setia dengan teks kita. Dan mengapa hal ini dikhususkan kepada orang-orang yang kaya waktu itu? Dugaan paling masuk akal adalah begini Bapak Saudara. Sikap hati mereka yang cenderung sudah mencintai harta secara berlebihan. Mereka mungkin khawatir, takut kalau misalnya mereka mau membagikan harta yang mereka punya. Nanti berkurang, nanti aku gak punya, nanti kalau begini bagaimana, nanti begitu bagaimana. Segala macam hal. Dan Tuhan di sini mau memberikan mereka nasihat. Gak seperti demikian. Bapak Saudara, bukan saja pembaca yang teliti menunjukkan bahwa ayat ini tidak mengajarkan ketamakan dan keserakahan ya. Tidak ada janji tentang penambahan lumbung yang baru, tetapi dikatakan Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbung yang sudah ada. Tuhan akan melimpahkan bejana pemerahan yang sudah ada. Maka di dalam bagian ini kita boleh mengerti bahwa semakin banyak diberi, semakin banyak memberi. Bukan kita memberi bukan supaya diberi oleh Tuhan. Kita memberi bukan supaya diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita memberi, kita membagi. Kita mengeluarkannya karena kita sudah punya terlebih dahulu. Kita sudah menerimanya terlebih dahulu. Bapak Saudara, jadi muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Dan yang paling utama bukan berbicara tentang apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Tetapi yang terutama apa yang sudah terlebih dahulu Tuhan lakukan bagi kita. Sebab apa? Kita gak akan mungkin berbagi. Kita gak akan mungkin memberi kalau terlebih dahulu kita tidak punya atau kita belum menerimanya. Bapak Saudara, kalau memuliakan Tuhan dimulai dengan apa yang bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi lemah. Kita akan menjadi letih lesu begitu ya. Tetapi kalau kita menyadari penebusan yang sudah Yesus lakukan bagi kita, maka memuliakan Allah tidak akan menjadi satu tuntutan bagi kita. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Tetapi justru di dalam apa yang kita punya menjadi sarana untuk kita memuliakan Dia. Bapak Saudara, masa seperti ini begitu ya. Kita melihat bagaimana umat Israel dinasehati. Maka demikian jugalah kita umat Tuhan di masa sekarang. Mari muliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Semua hasil pertama, segala penghasilan kita, mari beri untuk Tuhan. Bukan berarti setiap bulan kita habiskan semua gaji kita. Ya kalau misalnya Bapak Ibu Saudara dengan tulus ikhlas ya gak apa-apa gitu ya. Tapi bukan seperti itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Para Majus mempersembahkan harta benda mereka kepada Kristus karena mereka sudah mengalami dan mengerti betapa Kristus terutama, betapa Kristus berharga, betapa kepemilikan Kristus itu besar. Sehingga emas, kemenyan dan mur mereka tidak sayangkan untuk diberikan kepada bayi Yesus. Kalau misalnya ingat di dalam khotbah beberapa waktu lalu, emas, kemenyan dan mur bukanlah harta benda yang sepele dan gampang. Tetapi merupakan harta benda yang begitu mahal dan tidak semua orang punya. Tetapi mereka dengan rela, bahkan dikatakan mereka persembahkan dengan sukacita untuk bayi Yesus. Mengapa? Karena bagi mereka emas, kemenyan dan mur bukan lagi harta yang paling berharga. Tetapi yang paling berharga adalah Kristus itu sendiri. Sehingga ketika kita menyadari keberhargaan Kristus, kita bisa mengutamakan Dia. Dan ketika kita melihat ke dalam diri kita, saya sudah ditebus dengan keberhargaan itu, kita akan didorong untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan. Maka Bapak Saudara, sehingga jika ya kita dengan rela melepaskan semuanya dan kita mau kasih buat kemuliaan Tuhan. Jangan seperti anak muda yang kaya tadi ya, saya mau ikut Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Tuhan bilang, jual hartamu, gak bes Tuhan, nanti saya bye-bye gitu ya. Enggak. Tetapi ketika kita mengatakan saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh saya mau ikut Tuhan, maka lepaskan semua. Tidak ada yang lebih berharga daripada keberhargaan Dia. Tidak ada yang lebih besar daripada pengorbanannya di salib. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidupnya sendiri yang Ia telah berikan bagi kita. Jika kita menyadari bahwa hidup kita adalah miliknya, hidup dari penebusannya, maka seharusnya kita dengan sadar
mau memberi, mau menyerahkan, mau membawa semua yang kita punya bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ketika Bapak Ibu Saudara mau memberi bagi kemuliaan Tuhan, tidak melulu hanya di dalam gereja dan terbatas di dalam gereja. Saya bukan berkata jangan bawa ke gereja ya, enggak. Bapak Ibu Saudara juga kita punya kewajiban untuk melakukannya. Tetapi di luar sana juga Bapak Ibu Saudara bisa memakai apa yang Bapak Ibu Saudara punya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi berkat untuk sesama, untuk tetangga, untuk bahkan orang-orang yang kita nggak kenal. Mereka boleh melihat benar ada Kristus di dalam orang ini. Benar ada Kristus di dalam pribadi orang Kristen ini. Dia nggak cuma omong kosong. Nyata kasih Tuhan, nyata kehangatan Kristus boleh dirasakan. Maka Bapak Ibu Saudara sekali lagi pakai apa yang kita punya. Secara khusus dalam tema kita, muliakan Dia dengan hartamu. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari sejenak kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari mensyukuri kemurahan dan anugerah Tuhan bagi hidup kita. Bahkan secara khusus di sepanjang tahun ini. Betapa Tuhan melimpahkan berkat dan anugerahnya. Betapa Ia sudah memberi yang berharga dan terbaik bagi kita. Bukankah seharusnya kita membawa yang terbaik bagi Dia? Bukankah seharusnya kita menyadari bahwa semua yang kita punya adalah milik Dia? Kita tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Dan sebentar lagi kita mau pujikan pujian. Ku bawa kepadamu persembahanku ini. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Biarkan pujian ini boleh menjadi refleksi bagi kita. Dan juga menjadi satu janji iman kepada Tuhan. Bahwa kita mau terus membawa yang terbaik bagi Dia. Terlebih hati kita yang dipersembahkan untuk Tuhan. Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Melalui pujian, jemaat saja pujikan, katakan ku bawa kepadamu Tuhan. Bawa kepadamu, oh Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Persembahanku ini. Kami rindu Engkau menerima dan Engkau disenangkan dari semua itu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan.
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau menyapa setiap kami pada pagi hari ini. Dan Engkau mengingatkan setiap kami, Engkau menasehati setiap kami. Apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami bersikap terhadap berkat-berkat-Mu. Untuk kami tidak menjadi orang-orang yang egois, mementingkan diri kami sendiri. Tetapi biarlah sungguh prioritas hidup kami, keutamaan hidup kami adalah Engkau. Sehingga itulah yang boleh menggerakkan kami, boleh membawa yang terbaik untuk Engkau. Kesadaran bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Itu juga yang mendorong kami mengerti bahwa apa yang kami punya adalah milik Tuhan. Bukan milik kami sendiri. Bukan untuk diri kami sendiri. Biarlah semua apa yang kami punya Tuhan, sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih hidup kami, hati kami, pikiran kami, perasaan dan kehendak kami. Sungguh semua menjadi hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, baik di keluarga, di perusahaan, tempat pekerjaan, di sekolah, di kuliah, dan dimanapun kami berada, Tuhan di sana, sungguh nyata kasih kehangatan Kristus, dan orang lain boleh memuliakan Engkau melalui hidup kami, melalui apa yang kami punya. Bukan seberapa banyak yang mampu kami berikan, tetapi karena Kristus terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami, itulah yang membuat kami memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini mari bersama kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk ibadah pengucapan syukur di hari Selasa malam. Kita akan menutup tahun dan ada persekutuan, mari bersama mendoakan supaya semua boleh berjalan dengan lancar, jemaat juga boleh antusias, dan kita mendoakan juga untuk ibadah tahun baru tanggal 1, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta David Kosasi. Kita doakan juga supaya setiap kita boleh memiliki semangat, dorongan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan, membawa sepanjang tahun ini menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam momen Natal, kita boleh merayakannya, melakukannya dengan begitu damai, begitu tenang, sekalipun mungkin cuaca tidak begitu mendukung. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang meninggikan, memuji Engkau. Kami mau mendoakan Tuhan untuk acara persekutuan di dalam ucapan syukur di sepanjang tahun ini, penyertaan Tuhan, dan akan dilaksanakan di hari Selasa malam. Kiranya Engkau yang boleh menggerakkan hati jemaat-Mu yang mungkin bisa hadir, mereka juga boleh meluangkan waktu untuk boleh bersama-sama mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, berkat kelimpahan-Mu di sepanjang tahun ini, dan mendoakan untuk ibadah tanggal 1 di tahun baru. Kiranya kami juga boleh bersama-sama dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati mau datang beribadah kepadamu, mau menyerahkan, mempersembahkan sepanjang tahun ini dalam tangan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur juga untuk perayaan Natal yang sudah berlalu, di beberapa hari yang sudah dilewati. Kami bersyukur bahwa semua boleh berjalan dengan lancar, baik kami di tempat ini dan mungkin di berbagai gereja yang boleh merayakannya. Tuhan sudah menganugerahkan kedamaian dan ketenangan. Terima kasih Tuhan, biarlah sungguh damai Natal itu boleh terpancar dan nyata di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Kami juga mendoakan untuk setiap jemaat Tuhan yang sementara ini sedang berlibur atau mungkin akan berlibur setelah ini keluar kota, ke luar negeri atau di dalam kota. Kiranya Tuhan boleh memberkati, ingatkan mereka bahwa hari ini hari di mana mereka boleh datang beribadah, menghampiri Tuhan, menikmati dan menyembah Tuhan. Dimanapun mereka berada, nyatalah kasih Kristus dan orang-orang yang melihat mereka memuliakan Engkau dimanapun mereka berada, bahkan termasuk kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bapak Ibu, kita mendoakan juga untuk yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, doakan untuk pemerintah mulai dari presiden sampai kepada pemerintah yang di pelosok-pelosok, doakan juga untuk perekonomian yang mungkin mengkhawatirkan dan menakutkan. Kiranya Tuhan juga boleh terus menolong dan memberkati. Kita buka suara, berdoa bersama.
Bapa dalam surga, kami juga bersatu hati mendoakan bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa bangsa Indonesia dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Biarlah sungguh nyata kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Engkau yang kiranya memberkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong mereka hikmat bijaksana yang daripadamu, yang membuat mereka, memimpin mereka untuk boleh memimpin bangsa ini. Sehingga keadilan, kemakmuran, kejujuran, kedamaian, bahkan kerukunan di tengah-tengah bangsa ini boleh dinyatakan dengan berbagai keberagaman suku, budaya, bahasa yang ada, bahkan agama yang ada. Kiranya semua boleh rukun dengan aman tentram. Bangsa Indonesia boleh dipimpin menjadi bangsa yang semakin maju, bangsa yang menjadi bangsa takut akan Tuhan. Mendoakan untuk keadaan ekonomi yang semakin menurun beberapa waktu ini. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan. Berbelas kasihanlah Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberkati perekonomian di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Engkau juga memberkati orang-orang yang memikirkan tentang korupsi. Kiranya mereka juga digagalkan dengan rencana-rencana jahat. Karena ini juga berdampak di dalam setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong, menopang dan menyertai. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan kami tahu ini jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan yang mendengar, menyendingkan telinga-Mu, menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan bagi kami. Terpuji nama-Mu, dalam Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Masih berdiri, mari bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh umat di sepanjang abad dan di segala tempat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk merespon firman yang telah disampaikan, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan itu tidak melihat berapa nominal yang kita berikan, tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Mari kita angkat pujian ini dan kita memberikan persembahan ini dengan hati penuh sukacita dan yang terbaik untuk Tuhan kita.
diri kita untuk dipakai Tuhan. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Untuk doa persembahan, minta kesediaan penginjil Erni untuk membawa kita di dalam doa. dengan harta kami, dengan apa yang kami miliki yang semuanya adalah hanya titipan daripada Engkau semata. Biarlah Tuhan, apa yang setelah terkumpul bisa dipakai untuk memperbesar pekerjaan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Sulaiman Wilmana Tanjung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan anugerah dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan segala harta yang kita miliki, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya
silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati saudara.